Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk duduk di majelis taklim ini. Karena tanpa nikmat dari Allah, terutama nikmat iman dan Islam, kita tidak akan berada di tempat yang mulia ini. Jadi tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita selain nikmat hidayah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada di sini dalam kondisi sehat walafiat. Yang sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah dan sakitnya menjadi kafarat bagi dosa-dosanya. Hari ini saya ingin memulai pembahasan kitab baru, tapi masih karya Syekh Muhammad At-Tamimi. Judulnya Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, di mana pada bab pertama dari kitab ini beliau menempatkan bab Fadlul Islam, bab keutamaan agama Islam. Diikuti dengan bab-bab yang lainnya, ada 13 bab. Mudah-mudahan bisa kita baca sampai selesai. Dan saya harap tidak tergesa-gesa untuk memahami betapa agungnya agama yang selama ini kita yakini. Banyak kaum muslimin yang mengaku sebagai muslim, bahkan KTP-nya pun tertulis agama Islam, tapi seumur hidupnya, sekian puluh tahun dia hidup di alam dunia, tidak mengerti apa itu Islam, tidak paham tentang agamanya sendiri. Saya kalau tanya di pengajian-pengajian, Bapak Ibu, Islam teh naon gitu, Islam itu apa? Itu banyak yang gak ngerti. Ada ibu-ibu menjawab singkatan cenah Ustaz, Isya subuh, lohor, asar, jeung maghrib cenah gitu. Aya ibu-ibu di dieu gitu. Eta dina kitab naon Ibu? Ngarang sih gak nanti. Dina bahasa Sunda mah kitu teh kirata. Dikira-kira tapi nyata. Oh ini ada sholat maghrib kan 5 cenah. Disingkat menjadi Isya subuh, lohor, asar, jeung maghrib. Nah itu menunjukkan bahwa pengetahuan kita, pemahaman kita tentang hakikat agama kita ini begitu minim. Padahal agama inilah suatu saat yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Yang akan ditanya oleh malaikat itu ketika kita difitnah kubur itu adalah madinuka, apa agamamu. Tetapi faktanya kaum muslimin itu banyak yang jahil, tidak mengerti tentang hakikat agamanya sendiri, sehingga mereka hidup di alam bumi ini dalam kondisi yang semaunya saja, merasa tidak ada ikatan dengan aturan-aturan agamanya. Walaupun kalau ditanya agamanya apa, ya Islam, tapi cara hidupnya, pandangan hidupnya itu tidak jauh beda dengan pandangan hidup orang-orang non-muslim.
Sekarang banyak orang yang mengaku Islam tapi cara berpikirnya berpikir barat. Memakai jilbab ya, tapi mendukung LGBT pun ya. Dengan alasan open apa? Minded katanya gitu. Open minded. Menyerukan keterbukaan, toleransi, tapi dia sendiri intoleran terhadap orang yang berbeda dengan dirinya. Seharusnya kalau dia open minded, dia harus toleran dong dengan keyakinan kita bahwa LGBT itu haram di dalam agama kita. Kan gitu. Jadi ini sebuah paradoks. Gitu ya, sebuah paradoks. Dia menuduh orang intoleran, tetapi tanpa dia sadari dia sendiri intoleran sebetulnya. Terjebak dengan sikap-sikap intoleran. Nah, kenapa orang bisa seperti ini? Berjilbab, mengaku sebagai muslimah, tapi cara berpikirnya barat gitu. Cara berpikirnya sekuler. Cara berpikirnya materialistis karena dia tidak memahami hakikat agama. Karena dia tidak memahami hakikat agamanya, dia tidak kenal dengan kebesaran agamanya sendiri, sehingga dia merasa inferior di hadapan peradaban yang sedang berkuasa saat ini, yaitu peradaban Barat. Kalau tidak seperti Barat itu rasanya seperti tertinggal. Padahal para sejarawan mengatakan peradaban Barat sendiri itu berhutang terhadap peradaban apa? Islam. Mereka bisa maju itu karena kaum muslim. Maka tersebarlah kebodohan gitu ya. Karena tersebarnya kebodohan, bid'ah pun merebak. Merasa bahwa bid'ah itu bagian dari agama apa? Islam, padahal bukan. Ya itulah dampak-dampak kejahilan terhadap hakikat agama Islam yang dulu dibawa oleh para nabi itu. Nah, kitab Fadlul Islam ini menjelaskan dari berbagai macam sisi tentang keagungan Islam. Dari sisi agamanya, dari sisi pemeluknya, dari sisi umat yang menjadi umat terbaik dikarenakan agama ini. Bahwa Islam ini agama yang senantiasa selalu sesuai di setiap zaman, di setiap tempat, tidak ada yang tertinggal dari agama ini. Itu semua dijelaskan dalam kitab ini, cuma memang kitabnya berupa matan. Dalil-dalil saja yang sulit kita pahami kecuali harus membaca syarahnya. Nah, saya sengaja di sini membawa syarah kitab ini, namanya Iqlamul Anam bisyarhi kitab Fadlil Islam. Gitu ya. Nah, Syekh memulai kitabnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti jejak Al-Quran yang memulai surat-suratnya dengan Bismillah, mengikuti jejak sunnah Rasulullah SAW yang ketika beliau mengirim surat pun mengawalinya dengan apa? Bismillah. Tujuannya untuk tabaruk, mencari keberkahan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in, dan dengan nama Allah aku memohon pertolongan. Bab Fadlil Islam, bab keutamaan agama Islam. Ayat yang pertama yang dicantumkan dalam buku ini Al-Maidah ayat 3. Terus apa namanya? Ibu terus apa? Apa di luar kepala? Molotov nepi tenyesa. Allah berfirman, al-yauma, hari ini. Hari ini akmaltu, aku telah
telah sempurnakan lakum untuk kalian dinakum agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridhoi untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun pada hari Jumat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang wukuf di Arafah. Sebagian ulama mengatakan ayat ini adalah ayat yang paling terakhir turun. Tetapi sebagian lagi berpendapat bukan yang ini, tetapi di dalam surat Al-Baqarah, yaitu wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah dan selanjutnya. Terlepas dari hal itu, ada satu riwayat setelah Nabi wafat di zaman Umar bin Khattab. Seorang Yahudi datang kepada Umar dan berkata, wahai Amirul Mukminin, di dalam kitabmu, yaitu Al-Quran, di dalam kitab kaum muslimin, ada satu ayat, kata orang Yahudi, yang apabila turun kepada kami orang-orang Yahudi, pastilah kami akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari Id, hari raya. Kemudian Umar berkata, ayu ayatin, ayat yang mana yang kau maksud? Maka Yahudi itu mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian Umar mengatakan, demi Allah, kata Umar, aku tahu kapan ayat itu turun. Aku tahu kapan ayat itu turun. Ayat itu turun pada hari Jumat kepada Nabi ketika beliau sedang khutbah di Arafah. Lihat Bapak Ibu, orang Yahudi saja tahu keagungan ayat ini. Mereka mengerti bahwa sebetulnya ayat ini menunjukkan kebesaran agama. Sampai mereka punya tekad, andai kata ayat ini turun kepada orang Yahudi, pastilah mereka menjadikan hari itu sebagai hari apa? Hari raya. Saking besarnya, agungnya isi dari kandungan ayat apa? Tersebut. Nah, kita kaum muslimin ngerti gitu. Ya, kadang-kadang kita membaca ayat ini, ya baca begitu saja. Apalagi yang tidak membaca Al-Quran, mana ngerti tentang ayat ini. Kok kadang-kadang kondisi kita itu lebih memprihatinkan daripada Yahudi sendiri gitu. Bagaimana kita ini mau menjadi umat yang maju, umat yang besar, yang berperadaban, kalau ayatnya sendiri, ayat-ayat Qur'annya sendiri tidak kita pahami. Padahal konsep-konsep peradaban Islam, unsur-unsur peradaban Islam itu semua ada di dalam Al-Quran itu. Tinggal kita mau membaca dan menggalinya atau tidak. Seringkali orang-orang di luar Islam lebih paham. Itu yang lebih paham. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahwa orang yang selalu membuat hari raya yang baru itu orang-orang Yahudi. Saitik ngajiin hari raya, gitu ya. Jadi orang Yahudi itu kalau ada satu hari di mana dianggap penting oleh mereka, dibikin hari raya gitu. Nah, waktu diturutannya mungkin hukum orang. Hari kelahiran kita dianggap apa? Penting, misalnya dibikinlah hari raya, gitu ya. Dirayakan setiap tahun. Itu kelakuan Yahudi yang seperti itu. Ini dalilnya ini. Nah, di sini dikatakan ayat ini di antara nas-nas yang menunjukkan keagungan Islam
Bagaimana ayat ini menunjukkan keagungan Islam? Yang pertama, Allah mengatakan hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sesuatu yang sempurna berarti tidak perlu ditambah, jangan dikurangi. Karena kalau dia dikurangi, dia menjadi tidak sempurna. Kalau ditambah-tambah berarti kita menganggap agama ini belum sempurna. Maka karena agama Islam ini sudah sempurna, selamanya dia tidak akan pernah berkurang dan selamanya dia tidak akan bertambah. Dia sudah dalam bentuknya seperti apa yang kita saksikan semenjak 1500 tahun ini lalu. Makanya Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, beliau pernah berkata apa? Akhbarallahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas. Allah telah mengabarkan kepada nabinya wal mu'minin, dan orang-orang beriman, annahu akmala lahumul iman, bahwa Allah telah menyempurnakan keimanan kepada mereka. Fala yahtajuna ila ziyadatin abadan, maka kaum muslimin tidak perlu menambah-nambah agama ini untuk selamanya. Wa qad tamamullah, sungguh Allah telah menyempurnakannya. Fala yang usuhu abadan, maka Allah tidak akan pernah mengurangi agama ini. Wa qad radiyahu, dan Allah telah meridhoinya. Fala yasqatuhu abadan, dan tidak akan pernah membenci agama ini selamanya. Makanya Bapak Ibu, kalau beragama itu sudah saja mengikuti apa yang sudah ada. Para ulama mengatakan la jadida fid din, tidak ada yang baru di dalam agama itu. Ya. Lalu kenapa kita masih berpikir untuk membuat sesuatu yang baru? Kalau begitu, kita suudzon kepada Allah. Allah mengatakan agama Islam ini sudah sempurna, kok kita masih menambah-nambah? Lalu apa manfaatnya ayat ini diturunkan? Kalau kita masih merasa kurang dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kita harus mereka-reka cara beribadah sendiri. Ya sudah saja kita yang menjadi nabinya kalau begitu. Itu ayat pada jatuh Nabi. Seperti dicinta asing bahasa eta ayat Nabi. Namina cecek. Kata barangan itu satu itu. Ya. Allahumma sholli ala cecek. Ya, sholawat mau gitu pantas. Nanti ngontrak sih kan nanti. Apal cinta asih kan? Catat Cibangkok, rel kereta. Tapi dia jengkel gitu. Ingin menambah mungkinnya kekurangan agama menurut dia, mengaku-ngakulah dia menjadi nabi. Nabi itu diturunkan untuk mengajarkan kepada kita bagaimana akidah kita, bagaimana cara ibadah kita, bagaimana akhlak kita. Kalau kita mau membuat akidah ibadah sendiri, ya kita saja yang menjadi nabi sekalian. Marah abdul kekagum. Cuma kita harus tahu tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad? Karena agamanya pun sudah sempurna. Gitu. Apalagi
Nabi kita dengan kitabnya Al-Quran adalah penyempurna dari seluruh ajaran para rasul. Makanya menjadi rasul terakhir karena agamanya itu sudah tidak akan berkembang lagi, syariatnya sudah sempurna. Karena Islam itu, Bapak Ibu harus tahu ya, Islam itu agama seluruh nabi. Tidak ada nabi yang agamanya Kristen, Yahudi, itu nggak ada. Semua nabi dari semenjak Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW itu beragama Islam. Tujuannya satu, mengajarkan umat untuk bertauhid kepada Allah walaupun dengan syariat yang berbeda-beda. Mereka punya kitabnya masing-masing, tetapi kitab-kitab itu tidak memiliki jaminan untuk dijaga oleh Allah sebagaimana jaminan Allah untuk Al-Quran. Kenapa Al-Quran satu-satunya yang dijamin? Karena Al-Quran penyempurna, muhaimin untuk kitab-kitab sebelumnya. Maka selesai sudah. Kitab ini umat yang paling akhir. Gitu. Ya. Nah, jadi itu yang pertama, bahwa hakikat Islam itu sendiri merupakan agama yang telah sempurna. Kemudian dari sisi pemeluknya, waraditu lakumul Islam dinan. Aku telah meridhoi untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Nah, di sini dikatakan bahwa kalimat lakum ini bersifat umum untuk seluruh manusia. Jadi agama Islam ini bukan untuk golongan-golongan tertentu, tetapi untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Maka Islam ketika dia datang ke satu tempat, dia tidak pernah menjadi tamu. Dia tidak pernah menjadi asing, tetapi dia selalu menjadi agama pribumi. Karena zaman sekarang sudah mulai disebarkan oleh orang-orang liberal bahwa Islam itu agama asing. Maka dia harus menghormati budaya Indonesia, katanya gitu. Yang ramah. Emang Islam tidak mengajarkan keramahan apa? Islam itu mau di Arab, mau di Indonesia, mau di Afrika, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Australia, dia akan selalu menjadi pribumi. Kenapa? Bumi ini milik Allah. Dan satu-satunya agama yang diridhoi Allah cuma apa? Islam, gitu. Makanya tidak ada yang disebut bahwa Islam agama asing, agama impor, itu nggak ada. Hanya orang-orang yang tidak senang dengan dakwah Islam saja, seperti nativisme gitunya, Sunda Wiwitan, Kejawen, yang menganggap Islam itu agama penjajah. Karena mereka merasa dulu agama di Indonesia bukan Islam katanya, tetapi animisme, penyembah roh nenek moyang. Makanya mereka begitu gencar menjelek-jelekan agama ini, sampai yang terakhir menghina Nabi Muhammad SAW, mengatakan miras minuman Rasulullah na'udzubillah. Terus di penjara jadi mereka. Ada orang gitu, di penjara gitu. Itu jelas musuh Islam itu manusia itu. Sudah viral, dihujat, karek datang karek bumi. Sopan, dia biasanya kita sopan dalam mereka. Mulutnya kotor itu setiap berbicara itu selalu kotor. Kenapa dia begitu benci dengan agama ini? Ya karena dia nativis, penganut agama nenek moyang yang menganggap Islam itu agama pendatang. Padahal Allah mengatakan waraditu lakum, yang aku ridhoi untuk kalian wahai seluruh manusia untuk menjadi agama kalian itu hanya apa? Islam.
maka Allah tidak ridho dengan agama-agama selain Islam. Itu keyakinan kita sebagai seorang muslim, tidak perlu dipermasalahkan oleh agama yang non-muslim, karena mereka pun pasti punya pandangan yang sama, gitu ya, bahwa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Tuhan itu ya agama mereka, ya terserah. Tapi kita punya hujah di dalam Al-Quran, kitab kita ini ajaran agama kita. Nah kemudian dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang akan tetap berlaku sampai akhir zaman. Kenapa? Karena sudah sempurna, sudah diridhoi. Itu ya, sudah diridhoi. Karena dia sudah sempurna, maka tidak akan ada yang menggantikan agama ini selama-lamanya. Sampai hari kiamat, dia akan menjadi satu-satunya agama yang dicintai, diridhoi oleh Allah. Maka syariat Islam hanya akan menjadi satu-satunya hukum yang diridhoi oleh Allah sampai hari apa? Kiamat. Beda dengan agama-agama atau syariat-syariat Nabi sebelumnya. Jadi Islam itu kata para ulama itu ada dua, ada Islam secara umum, Islam secara khusus. Islam secara umum itu adalah semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, semuanya Islam dengan berbagai macam syariat yang berbeda tapi akidahnya sama. Nah, Islam secara khusus menjadi sebuah nama yang melembaga bagi sebuah agama itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita paham, gitu ya. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad inilah dengan syariatnya yang akan terus berlangsung, bermanfaat, berguna, dan berlaku untuk mengatur kehidupan manusia sampai hari kiamat nanti. Sampai seluruh kaum muslimin meninggal dunia dan tidak tersisa di muka bumi ini kecuali orang-orang kafirnya saja, yang kemudian akan terjadi kiamat kepada mereka. Kalimat ini membantah al-yauma akmaltu lakum, kemudian waraditu lakumul Islam Madinah, membantah pandangan orang-orang liberal yang menganggap bahwa syariat Islam itu sudah ketinggalan zaman. Ya seperti saya tadi digebukan kamar itu, buzzer. Itu kan selalu mencela-cela syariat ya. Bahwa agama ini, syariat ini katanya sudah out of date, gitu. Tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum-hukumnya hukum-hukum padang pasir gitu, yang hanya berlaku bagi orang-orang yang cara berpikirnya masih sederhana gitu. Itu kan penghinaan terhadap syariat. Seolah-olah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu tidak layak kecuali hanya untuk dibaca saja gitu ya. Adapun untuk dipraktekkan ya pakai praktek-praktek ilmu barat gitu kan, hukum-hukum barat, hukum sekuler. Ya kalau begitu apa manfaatnya firman Allah ini? Orang yang menganggap bahwa syariat Islam itu sudah tidak layak digunakan di zaman kita sekarang ini, yang pertama tentu mereka orang-orang bodoh terhadap agama ini. Atau kalau mereka mengaku sebagai sarjana muslim ya mereka munafik gitu ya. Atau mereka memang orang-orang zindik gitu. Orang-orang yang sama sekali ragu bahkan tidak percaya bahwa syariat ini masih bahkan akan terus berlangsung dan bermanfaat di dalam mengatur kehidupan kita sebagai manusia. Faktanya ketika kita menerapkan hukum-hukum barat misalnya dari sisi pidana saja, apakah efektif untuk mengurangi kejahatan? Di Indonesia saja pembunuhan itu kan terjadi mungkin hampir setiap saat. Berita-berita kita lihat
Saya pernah mencari-cari data di Google tentang kasus ya pembunuhan di Saudi. Itu sekitar tahun 2016-2017. Itu dalam 1 tahun hanya terjadi 250 kasus saja. Tapi ketika saya bandingkan dengan yang di kita itu sampai 1.500 lebih. Itu berapa kali lipat? Seharusnya kan ini membuka kesadaran kita bahwa syariat Islam itu akan selalu berlaku setiap zaman dan setiap tempat dan selalu efektif. Selalu efektif. Kalau hukum potong tangan itu diterapkan bagi para pencuri, saya yakin tidak akan ada yang berani untuk mencuri. Kalaupun ada, ya nisbahnya sedikit lah. Para koruptor pun mikir untuk korupsi kan gitu. Orang yang mau membunuh pun berpikir, kalau saya membunuh, saya dibunuh lagi. Kalau saya berzina, saya dirajam atau apa? Dicambuk. Kan fungsi hukum itu seperti itu. Membuat orang kapok dan orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama, kan harusnya seperti itu. Dan hukum-hukum agama itu diakui kan dalam undang-undang kita kan. Dalam undang-undang kita itu ada 3 sumber hukum. Hukum positif, hukum adat, dan hukum apa? Agama. Ya silakan kumpulkan kitab-kitab agama yang ada di Indonesia itu, kemudian cari solusi untuk menyelesaikan permasalahan sosial ini gitu. Ya kalau di dalam Al-Qurannya solusinya seperti itu, misalnya untuk kejahatan. Nah saya nggak tahu orang-orang liberal ini bagaimana cara berpikirnya gitu. Tapi saya yakin mereka berpikir seperti itu hanya karena mereka merasa minder saja dengan peradaban Barat yang mereka anggap begitu maju. Gitu ya. Nah jadi ini membantah ayat ini pandangan orang-orang liberal yang menganggap bahwa syariat Islam itu hanya berlaku bagi manusia-manusia padang pasir. Ya. Nah kemudian kalimat wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku itu. Apa yang dimaksud dengan nikmat dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan nikmat dalam ayat ini yang nikmat agama ini. Jadi Islam itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah turunkan kepada manusia. Itu yang Allah turunkan kepada manusia. Nah nikmat itu sendiri kan ada 2 sebetulnya kan. Ada nikmat diniyah, nikmat agama. Ada nikmat duniawiyah, nikmat dunia. Maka Islam ini memiliki keutamaan di dalam 2 jenis nikmat ini. Yang pertama, dari sisi nikmat agama, maka Islam memiliki sumber-sumber hukum dari Al-Quran dan Sunnah yang di dalamnya terdapat seluruh penjelasan bagaimana kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap orang yang mau mencari kebenaran itu tidak akan pernah bingung di dalam menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Lompat, ada kepastian kita di dalam menjalani apa? Hidup. Tidak lagi kita dibikin ragu oleh ajaran-ajaran semacam filsafat gitu ya, pemikiran-pemikiran liberal manusia yang terkadang kebenaran itu menjadi nisbi bagi mereka. Kita jadi bingung. Ya kan benar itu menurut kita gitu kan, belum tentu benar menurut orang lain. Ya salah itu kan menurut kita, tapi belum tentu ini salah menurut orang lain. Semua agama itu kan benar menurut pandangan penganutnya masing-masing. Kita jadi dibikin ragu. Jadi mau beragama, memegang yang hak, mana yang hak, mana yang batil, jadi ragu. Gitu. Jadi nisbi semuanya menjadi relatif. Nah, di antara nikmat keutamaan Islam di dalam urusan agama, kebenaran itu menjadi jelas di hadapan kita. Karena kita punya patokan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang kedua nikmat dunia. Apa yang dijanjikan oleh Islam dengan nikmat dunia? Allah menjanjikan kalau kita berpegang teguh dengan Islam secara benar, maka Allah akan memberikan kepada kita kehidupan dunia yang lebih baik.
Itu bisa dibaca surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin aw unsa, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, dan dia beriman kepada Allah. Jadi apa? Yang pertama beramal soleh, yang kedua dia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tuh. Jadi untuk mendapatkan dunia ini gampang caranya. Apa? Tinggal beramal soleh dan beriman kepada Allah. Dunia menuturkan. Beda dengan agama mulai. Agama mulai justru menyampingkan agama karena mengejar apa? Dunia. Coba saja lihat, Pak. Orang-orang yang tidak memeluk Islam, hidup itu habis untuk mengejar kehidupan dunia. Mereka ingat kepada Tuhannya saminggu sekali kadang-kadang. Kita gelamun kerkurun datang. Tetapi dalam agama kita konsepnya tidak. Kalau kita ingin diperbaiki kehidupan dunia ini, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Nikmat Islam. Dari sisi dunia agama, dari sisi duniawi. Fathul Islam, keutamaan agama yang kita miliki. Dengan berislam hidup kita menjadi tenang. Betul tidak kan? Iya. Nyaman dengan Islam. Islam mengajarkan kita untuk ridho dengan kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika Islam memberikan kita harta yang banyak, kita tahu bagaimana cara untuk menggunakan dan memanfaatkan. Semuanya ada petunjuknya di dalam agama kita itu. Maka ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita syukur. Jangan pernah menyesal onggali dari bahwa agama kita sampai kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena disitulah kebahagiaan kita. Makanya Bapak Ibu, tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama kita. Di dalam surat Ali Imran ayat 19, inna dina indallahi al-Islam. Itu ya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Maka semua agama selain Islam tidak diridhoi. Semuanya batil. Dan ini adalah bantahan bagi mereka yang selalu menyebarkan pluralisme agama. Ini di antara kemusyrikan yang paling besar di abad 21 itu. Keyakinan pluralisme agama. Menganggap semua agama benar, agama hanya ekspresi yang berbeda untuk menuju satu substansi yang sama. Dia seperti roda sepeda katanya yang memiliki jari-jari banyak tetapi menuju satu yang sama, titik yang sama gitu ya. Atau seperti piramida banyak tetapi mengerucut pada satu puncak yang sama. Ya kalau begitu sudah saja seminggu Islam, seminggu Nasrani, seminggu Yahudi. Nah gitu. Nanti semua ketika kita masuk Islam, masuk surga katanya, ternyata di surga itu sudah menunggu katanya orang-orang yang selama ini kita anggap kafir kan gitu. Nah, cina berpapang ini dia, kan kabeh asup surga. Kan lain kan umurnya bagala Islam. Geus agama ieu atuh ibadah saminggu sakali. Geus agama ieu ibadah jarang kan gitu. Kenapa harus memilih Islam? Setiap hari sholat kita, setiap Ramadan harus puasa 12 jam. Punya uang harus keluarin zakat, harus naik haji umroh. Hari ini bisa minggu sekali. Sarua di surga. Aduh, kasar ruginya hari gitu mah. Kasar rugi itu. Ya, itulah cara. Tapi anehnya mereka yang mengusung pemikiran-pemikiran seperti ini gak pernah mereka ganti-ganti agama gitu. Dipaksa untuk pindah pun gak mau.
Saya yakin secara fitrahnya gitu mereka meyakini bahwa satu-satunya agama yang diterima itu hanya apa? Agama Islam. Cuma ya kadang-kadang kan pesanan-pesanan itu duitnya gede juga kan. Itu kan ada sponsornya. Jangan dikira mereka bergerak tanpa sponsor. Itu ada sponsornya itu. Orang-orang yang mengatakan semua agama benar, semua pemeluk agama apapun agamanya masuk surga, itu ada sponsornya. Kemudian menganggap bahwa kita yang meyakini Islam satu-satunya agama yang benar intoleran gitu. Tapi di satu sisi mereka memaksa kita untuk meyakini keyakinan pluralis seperti itu. Jadi siapa yang intoleran itu? Anda atau saya gitu? Ya, Anda menganggap bahwa saya intoleran karena menganggap Islam itu superior, tetapi di satu sisi anggap Anda memaksa saya untuk menanggalkan keyakinan saya dan mengikuti keyakinan Anda yang mengatakan bahwa semua agama itu benar. Itu kan paradoks gitu, licik. Bahasa Belanda nama Peter Kodek begitu tuh. Ya, licik yang seperti itu. Dan pluralisme agama itu kan sebetulnya adalah agama baru itu sendiri. Mereka membuat agama sendiri gitu. Ya, mereka membuat agama sendiri yang kemudian memaksa kita untuk meyakini keyakinan mereka. Kan licik orang-orang seperti itu. Ya sudah, masing-masing saja. Kalau Anda menganggap semua agama benar, itu hak Anda. Dan hak saya untuk menganggap bahwa satu-satunya agama yang benar itu adalah agama Islam. Nah, ini baru satu ayat tapi panjang ini nggak jelaskan apa. Dalam bab ini ada beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi, makanya insya Allah tidak akan kita selesaikan pada pertemuan kita yang singkat ini. Kemudian yang berikutnya, Syekh mengemukakan surat Yunus ayat 104. Kalau ibu bapak punya kitabnya enak ya, bisa sambil mengikuti kitabnya. Ini nggak tahu saya sudah diterjemahkan atau belum gitu. Kalau misalnya ada informasi yang menjual kitab Fadlul Islam, itu silahkan untuk membeli bukunya. Jangan beli ke saya, nggak, saya mau sanis tukang dagang. Manawi ayat itu mengical kitab Fadlul Islam. Ada di online ya? Ya silahkan saja ini. Kalau ada cari di online. Nah yang kedua adalah surat Yunus 104. Di mana Allah berfirman, "Qul katakan oleh Muhammad, ya ayyuhan nas wahai manusia. In kuntum fi syakkin min dini." Apabila kalian merasa ragu dengan agama yaitu Islam, maka ketahuilah fala a'budu, aku tidak menyembah alladzina ta'budun, orang-orang yang kalian sembah min dunillah selain Allah. Walakin a'budullah, akan tetapi aku menyembah Allah alladzi yatawaffakum, yang akan mewafatkan kalian. Gitu ya. Akan tetapi aku menyembah Allah yang akan mewafatkan kalian. Ayat ini merupakan seruan dari Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau mengumumkan kepada orang-orang musyrik apabila mereka ragu dengan apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu agama Islam, gitu ya. Maka ketahuilah sesungguhnya Nabi itu tidak menyembah apa yang mereka sembah. Tidak menyembah apa yang mereka sembah selain Allah, tetapi Nabi hanya menyembah Allah yang suatu saat akan mewafatkan mereka. Artinya apa? Nabi berhujah kepada mereka dengan tauhid rububiyah.
Yang mewafatkan itu kan maksudnya tauhid apa? Nabi ingin mengatakan kepada mereka, kenapa kalian menyembah selain Allah? Padahal kalau nanti kalian mati, yang mematikan kalian itu siapa? Allah gitu. Lalu kenapa menyembah Tuhan selain Allah? Ini menunjukkan bahwa apa yang kalian sembah itu tidak memberi manfaat dan tidak memberi apa? Mudarat gitu. Yang sanggup menghidupkan, yang mewafatkan itulah yang seharusnya disembah. Tapi kenapa kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ayat ini Bapak Ibu menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Islam. Apa yang pertama? Bahwa agama yang dibawa oleh Nabi ini adalah agama yang mengajarkan tauhid sebagaimana agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Artinya apa? Sanad agama ini jelas. Ya, sanad agamanya jelas. Bahwa agama Islam ini mengajarkan ketauhidan sebagaimana dulu Nabi Nuh mengajarkan tauhid, sebagaimana dulu Ibrahim mengajarkan tauhid, sebagaimana dulu Musa mengajarkan tauhid, Isa mengajarkan tauhid. Jadi apa yang dibawa oleh Muhammad dengan agama ini bukan sesuatu yang bid'ah, tetapi ajaran yang dulu juga disampaikan oleh para nabi, yang mana nabi itu kebanyakan datang dari kalangan Bani Israil gitu. Jadi Islam itu agama satu-satunya agama yang sanadnya jelas, sumbernya pasti. Ya, bisa dipahami tidak? Kenapa Syekh membawakan ayat ini untuk menjelaskan keutamaan agama Islam. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan Islam yang terkandung di dalam ayat ini, kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Seperti tadi, bahwa agama Islam ini diturunkan untuk seluruh manusia, tidak seperti syariat-syariat sebelumnya. Nabi Musa diutus untuk siapa? Bani Israel. Nabi Isa untuk Bani Israel. Makanya Nabi mengatakan kullu nabiyyin yub'atsu ila qaumihi. Setiap nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Wa bu'istu ila nasi kafah, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Keutamaan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mengatakan qul ya ayyuhan nas, seluruh manusia, mau putih kulitnya, mau hitam, mau merah, mau sawo matang atau sawo kusuk gitu ya, namun ayat atau hijau si hulak, maka Islam ini berlaku untuk manusia-manusia itu. Makanya tidak ada, kalau orang sudah masuk ke dalam agama ini semuanya menjadi sama kedudukannya. Tidak ada yang lebih utama kecuali dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, dari kalimat in kuntum fi syakkin min dini, apabila kalian ragu dengan agama yang aku pegang. Lihat Pak, orang musyrik tidak mau berpegang dengan agama ini karena ragu dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Tetapi keraguan
Mereka tidak pernah mempengaruhi Nabi dan para sahabatnya untuk sama-sama menjadi ragu terhadap agama. Justru keraguan orang-orang musyrik itu malah menambah keyakinan kita dengan agama yang kita pegang. Ya, hebat ya. Ketika Bapak membawa satu pemikiran, apakah itu pemikiran filsafat atau pemikiran dari agama yang lain, kemudian ada orang menyerang, membantah hujah-hujah Bapak, membantah pemikiran-pemikiran Bapak. Kan biasanya jadi ragu Bapak dengan pemikiran sendiri. Nyanya jadi ragu saya tuh. Dan tadi masa benar pemikiran saya tuh. Tapi ketika ada orang membantah hujah kita, kita menjadi ragu. Tapi dengan Islam tidak, Pak. Semakin orang meragukan agama kita, justru kita semakin bertambah yakin dengan agama kita. Itu hebatnya Islam. So, Bapak sekarang banyak orang mencela agama kita, menghina Nabi kita, mencela para sahabat, kemudian memasukkan syubhat ke dalam ajaran-ajaran kita, gitu kan? Kemudian mereka mencoba membenturkan ayat-ayat Quran. Apakah kita menjadi ragu dengan keyakinan kita? Enggak. Ini diantara kehebatan agama apa? Islam. Kita nggak pernah ragu sedikit pun. Orang mau ngomong apa tentang agama kita, kita tetap yakin, pancet di Nagalu, orang Sunda bahwa kita akan mati insya Allah dalam agama ini. Makanya ketika orang-orang musyrik itu menyampaikan keraguan kepada Nabi Muhammad, menyampaikan syubhat, Nabi malah mengatakan, "Fala a'budul ladzi ta'budun." Aku kekeh Nabi tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi malah bertambah yakin dengan agamanya. Tetapi tetap Bapak, bahwa keyakinan agama ini harus tetap melalui proses. Dengan cara apa? Mempelajarinya secara mendalam. Jadi ketika ada orang yang menebarkan syubhat tentang agama ini, menebarkan syubhat tentang Nabi Muhammad, menebarkan syubhat tentang Al-Quran, tentang hadis-hadisnya, justru kewajiban kita harus semakin mendalami agama ini, supaya keyakinan kita dengan agama ini bertambah kuat, tidak malah menjadi ragu gitu. Makanya coba Bapak perhatikan orang-orang yang keluar meninggalkan agama ini, alasannya apa? Itu kan alasan-alasan sepele. Ketika tawaf di Ka'bah, melihat Tuhan titik-titik di atas Ka'bah, ada alasan apa? Atau dia masuk agama ini karena dia bermimpi gitu kan? Atau dia merasa nggak ada yang ilmiah, Pak. Itu menunjukkan kedangkalan berpikir dia. Tapi mereka yang masuk ke dalam Islam dan semakin bertambah kuat keyakinan tentang Islam itu karena apa? Karena pengkajian dan penggalian mereka terhadap agama ini. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah yang harus kita lakukan ya, supaya syubhat-syubhat yang ditebarkan, keraguan-keraguan yang ditebarkan oleh orang-orang musyrik itu tidak memgoyahkan agama kita. Dengan cara apa? Dengan cara mendalami agama ini. Kalau agama ini sudah kita dalami, maka semua syubhat, semua keraguan itu akan hilang di dalam diri kita, dan kita akan semakin kuat berpegang dengan agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu dua ayat yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Maidah ayat 3, surat Yunus ayat 104, yang menunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang paling mulia, agama yang paling sempurna. Saya lupa mau menjelaskan sebetulnya pengertian Islam itu sendiri apa sih? Islam itu secara bahasa itu berserah diri atau taat. Apa ghairu dinillah yabun? Apakah mereka mencari agama? Apa ghairu dinillah yabun? Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Walau aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Padahal kepada Allah lah alam semesta ini berislam. Maksudnya apa? Berserah diri, baik secara tau'an sukarela, wa karhan atau terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah semuanya akan dikembalikan. Kata orang-orang kafir, Pak, kalau kita lihat dari sisi fisiknya, itu fisik mereka berislam juga kepada Allah.
Mereka dilahirkan, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menua dan mati. Bukankah itu ciri bahwa secara fisik mereka mengikuti sunatullah di dalam kehidupannya? Walaupun secara akidah mereka tidak mengakui Allah sebagai apa? Tuhan. Tetapi secara fisik, sebetulnya fisik mereka berislam kepada Allah, mengikuti semua aturan Allah. Tidak ada orang kafir yang hidup selamanya. Mereka menurut. Gitu ya, makanya kata Allah, walau aslama man fis samawati wa man fil ardh. Kepada Allah lah semua berislam, apa yang ada di langit dan di bumi, tau'an wa karhan, mau ataupun tidak, semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan Islam itu adalah al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah, tapi bitauhid, dengan ketauhidan. Nah, kadang-kadang orang-orang liberal menganggap semua agama itu sama, semua agama itu Islam, karena semua agama mengajarkan keberserahan diri kepada Tuhannya masing-masing. Itu alasan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa hakikat semua agama itu adalah Islam, karena mereka mengajarkan keberserahan apa? Diri. Tapi mereka lupa bahwa keberserahan diri yang seperti apa yang akan diterima itu. Maka ditegaskan oleh para ulama, keberserahan diri kepada Allah bitauhid, dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau ada orang berserah diri kepada Allah tapi konsepnya bukan tauhid, trinitas misalnya, maka tidak disebut dengan Islam. Tidak bisa. Gitu ya, tidak disebut dengan Islam. Nah, selain dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bi tha'ah, dan mengikuti semua perintah Allah dengan penuh ketaatan, itu Islam. Kemudian apa kebalikan dari tauhid? Wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan, wa ahlihi, dan penganut kesyirikan, itu Islam. Jadi Islam itu sesuatu dikatakan Islam atau seseorang dikatakan Islam, pertama berserah diri kepada Allah. Yang kedua, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Bukan hanya tauhid, karena tauhid ada konsekuensinya apa? Melaksanakan perintah Allah. Kemudian selain itu, kebalikan dari tauhid, dia berlepas diri dari kesyirikan, semua bentuk kesyirikan, dan berlepas diri dari semua ahlu syirik. Barulah dia menjadi seorang muslim. Nah, ini ya, jadi ibu, kadang Islam sanes bisa subuh nomor asar dia maghrib sanes. Tetapi al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itulah Islam yang diinginkan oleh agama. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan nanti insya Allah pertemuan berikutnya kalau masih ada usia, kita masih di bab pertama, bab Fadlul Islam. Kita ada satu ayat dan dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dua asar dari sahabat Nabi yang akan kita jelaskan. Makanya saya berharap Bapak Ibu bisa bersabar untuk mempelajari kitab ini karena rada berat memang pembahasannya. Ada pertanyaan mana? Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya sholat jamaah takhir takdim? Apakah melaksanakan dulu sholat zuhur dan kemudian asar pada waktu asar? Apakah asar angin? Ini masuk pembahasan fikih ya. Jamaah itu artinya menggabung dua sholat pada salah satu waktunya. Dan sebab atau ilat dibolehkannya jamaah itu karena masyakoh, kesulitan, bukan safar ya, tapi masyakoh. Makanya jamaah terkadang boleh dilakukan di rumah sendiri. Beda dengan mengkosor, memangkas sholat yang 4 menjadi 2, itu hanya boleh dilakukan ketika kita safar. Tetapi jamaah boleh ketika safar atau bahkan ketika di rumah sendiri kalau ilatnya ada, yaitu masyakoh. Jamak itu ada dua, ada jamak takdim, jamak takhir.
Yang boleh dijamak itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya. Ada asarnya maghrib belum dijamak, ngomong isya jam subuh mah. Ya udah ini, gitunya. Ngajama isya jam subuh atau subuh jam lohor. Gitu. Kan saya sholat subuh jam 8, ya malah subuh subrang, subuh kaburanan. Nah, maghrib, isya, lohor, asar. Kalau asar yang ditarik ke zuhur maka itu jamak takdim. Tapi kalau zuhur yang ditarik ke asar maka itu namanya jamak takhir. Begitupun maghrib dengan isya. Nah, kalau mau menjamak takdim, asar ditarik ke zuhur, maka wajib zuhur dulu. Karena ukurannya seperti itu. Apa aturannya? Zuhur asar, maka wajib zuhur dulu kemudian asar. Tapi kalau asar yang ditarik, kalau zuhur yang ditarik ke asar, maka kita boleh memilih. Mau asar dulu silahkan, kemudian zuhur, tetapi lebih utama sesuai dengan urutan. Zuhur dulu, kemudian asar. Nah, seperti itu ya. Itu singkatnya untuk sholat apa? Jamak. Kenapa untuk asar boleh pilihan untuk jamak takhir boleh memilih jamak takdim tidak boleh? Karena untuk jamak takdim pada hakikatnya waktu asarnya belum masuk. Itu ya. Belum masuk kan waktu asarnya. Tetapi jamak takhir zuhurnya sudah kelewat. Waktu sholat asar itu adalah waktu sholat zuhur. Gitu ya. Jadi waktu sholat kedua itu mencakup sholat yang pertama. Gitu, makanya boleh memilih. Saudara saya selama ini masih jauh dari agama Islam yang sesuai sunnah dan masih melakukan kesyirikan. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah mencoba pelan-pelan menasihati, tapi mental terus, enggak apa-apa. Terus saja ibu nasihati secara lisan, ibu beri hadiah untuk melembutkan apa hatinya, berikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang bijak. Kalau dia tidak mau menerima, maka kewajiban ibu sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin bertanya, mohon maaf apabila tidak terlalu relevan. Bagaimana sikap yang harus kita pilih sebagai seorang muslimah dalam menghadapi orang yang menentang ajaran Islam dengan pemikiran liberalnya, terlebih lagi orang sesama muslim. Orang liberal itu munafik. Mereka itu orang-orang apa? Munafik. Ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai orang-orang yang beriman, berjihadlah untuk melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, para ulama membedakan bagaimana melawan kafir dengan munafik. Kalau melawan kafir tentu dengan senjata yang kita kenal dengan jihad. Tapi dengan orang-orang munafik, jihadnya bagaimana? Bil hujjati wal bayan, dengan menyampaikan hujjah, ilmu, dalil, bantah mereka secara apa? Ilmiah. Gitu ya, maka boleh kita membantah mereka dengan cara ilmiah, gitu. Jadi orang liberal itu orang-orang munafik. Saya punya karyawan yang nggak pernah sholat, saya sudah sering menasihati, tapi selama ini nggak masuk, nggak pernah didengar. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut kebawa dosa. Enggak, ibu nggak kebawa dosa, yang dosa dia. Yang dosa itu kalau ibu tidak menasihatinya, maka dosa. Tapi selama sudah menasihatinya, maka lepas tanggung jawab ibu, tinggal tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa keinginan dunia lebih kuat? Karena dunia kelihatan, pahala gak kelihatan. Kadang-kadang bapak-bapak itu kalau sholat Jumat masuk ke masjid masih kosong. Itu kalau duduk di depan masjid pahalanya lebih gede, tapi gak kelihatan. Tembok kelihatan, dia kok dibuka, nyarannya kena tembok. Ngaku berway, ngacai. Bangun-bangun sudah koma. Oh, iya aliran naon, cuma Jumatan langsung sholat. Ini aliran naon, aneh sare ada gitu. Nah, jadi dunia itu kelihatan. Dan orang itu lebih senang yang terlihat daripada yang tidak. Kenapa seperti itu? Cara berpikirnya digempur selama ini dengan cara berpikir materialistis. Sehingga pahala ridhoan Allah yang tidak terlihat menjadi tidak menarik. Tapi hal-hal yang bersifat duniawi menjadi menarik. Kenapa? Cara berpikir barat yang materialistis sudah masuk ke dalam benak kita. Itulah yang kemudian disebut dengan penyakit syahwat.
Gitu ya. Di satu sisi memang kita punya syahwat. Tinggal bagaimana kita mengendalikannya. Nah, syahwat yang tidak terkendali inilah yang kemudian menjadi penyakit. Nah, menjadi penyakit karena ada faktor-faktor luar. Gitu ya, yang terus mempengaruhi syahwat kita sehingga menjadi penyakit. Faktornya tadi pemikiran barat, kemudian teman dekat. Kalau kita bergaul dengan teman yang ahli dunia, kita akan ke bawah seperti itu. Saya pernah duduk dengan orang yang dia kayak pengusaha, di dalam mobilnya yang mewah saya duduk, dan dia ngomong terus tentang masalah dunia. Itu saya terasa memang terbawa. Obrolan kita itu menjadi seputar dunia saja, seputar mobil mewah, motor mewah, seperti itu. Saya berpikir, oh ternyata teman dekat itu pengaruhnya sangat besar gitu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang setiap harinya ngomongin belanja, shopping, nonton bioskop, jalan-jalan, maka itulah yang akan masuk ke dalam benak dan pikiran kita. Maka dunia ini akan tampak lebih menarik daripada akhirat. Gitu ya. Nah, zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa wal bani wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Itu sudah menjadi perhiasan manusia. Tetapi oleh Allah setelah ayat itu dikatakan, maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang lebih baik daripada itu semua bagi orang-orang yang bertakwa itu di negeri akhirat. Gitu ya. Nah, jadi ibu coba jangan banyak jalan-jalan di mall, ya. Jangan banyak bergaul dengan orang yang ngomonginnya cuma di dunia, tapi banyak bergaulah dengan mereka yang selalu membicarakan tentang akhirat. Gitu. Izin Ustaz, di lingkungan saya masih ada pengajian kitab berjanji. Itu gimana ya Ustaz? Mohon pencerahannya, soalnya saya sering tidak ikut-ikutan. Ya kita sering diajak untuk ikutan, jangan ikutan. Karena Al-Barjanji itu sebetulnya syair ya. Syair yang ditulis oleh seorang penyair mungkin untuk memuji Nabi Muhammad gitu, tapi kemudian pujiannya itu berlebihan sehingga menjurus kepada kemusyrikan. Gitu, jangan ikutan. Wakaf infak sedekah. Kalau wakaf itu jadi harta yang kita miliki, yang kita berikan untuk Allah, tetapi manfaatnya untuk kaum muslimin. Jadi status kepemilikannya milik siapa? Milik Allah. Tetapi manfaat dari barang tersebut itu untuk kaum muslimin. Dan dia tidak boleh habis. Selama-lamanya tidak boleh habis. Misalnya tanah ini akan diwakafkan, maka status milik kepemilikannya bukan punya ibu lagi, tetapi punya siapa? Punya Allah. Nah, dari tanah ini kan ada manfaat nanti. Nah, manfaatnya ini untuk kaum muslimin, dan si tanah ini selamanya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dihibahkan, diwariskan. Tidak. Kenapa? Karena sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wakaf namanya. Adapun infak itu sesuatu yang diberikan oleh seseorang yang punya tanggungan. Misalnya suami untuk istrinya, ayah untuk siapa? Anak-anaknya, atau orang tuanya menjadi tanggungan anaknya, maka itu pun menjadi infak. Dan itu hukumnya wajib, tetapi ukurannya semampunya. Liyunfik sa'atin min sa'atin. Hendaklah setiap orang berinfak sesuai dengan kemampuannya. Adapun sedekah itu lebih umum. Semua kebaikan itu bisa menjadi sedekah. Apakah berupa senyuman, berupa tenaga yang kita berikan, atau berupa harta yang kita salurkan. Wakaf bisa jadi sedekah, infak pun bisa disebut sedekah. Zakat pun bisa disebut apa? Sedekah. Nah, kalau zakat dengan infak bedanya apa? Sama-sama wajib. Tetapi kalau zakat hanya dikeluarkan dari harta-harta tertentu yang sudah mencapai nisab, dan dikeluarkannya pun dengan nisbah tertentu. Gitu ya, ada yang 2,5%, ada yang 10%.